Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang telah membawa kita dari zaman gelap menuju zaman terang benderang seperti pada hari ini. Izinkan saya membawakan sebuah ceramah yang berjudul Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi atau globalisasi. Sekarang ini kita tengah berada di dalam era globalisasi dan modernisasi, maka tak ada jalan keluar untuk lari dan selamat dari fitnah ini. Tidak ada petunjuk penyesalan melainkan di ujungnya kesesatan yang menambah kebinasaan, kecuali petunjuk dan jalan yang ditawarkan oleh al-Islam, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiring pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi, cepatnya kemajuan iptek dan derasnya arus informasi yang melanda umat manusia dewasa ini, justru dari satu sisi menimbulkan dampak negatif berupa kerusakan nilai kehidupan kita. Kian meningkat kriminalitas dengan tindakan kekerasan, judi, penyalahgunaan obat terlarang, sarana dan prasarana kemaksiatan semakin mudah didapatkan, dari panti-panti pijat sampai diskotik dan tempat-tempat hiburan kelas tinggi, dari bioskop-bioskop yang ada dalam rumah sampai foto-foto porno, dari artis-artis tak bermoral sampai bintang-bintang film yang bejat akhlaknya, membuat orang semakin nekat dan berani melakukan maksiat. Inikah modernisasi yang kita idam-idamkan? Inikah globalisasi yang kita perjuangkan? Kerusakan jauh lebih kita rasakan dari kemaslahatan. Jawabannya ialah modernisasi dengan iptek yang melaju cepat tidak memberikan makna kehidupan. Semua menduga modernisasi ini akan membawa kesejahteraan. Mereka lupa di balik itu gejala yang dinamakan the agony of modernization, yaitu azab sengsara karena modernisasi. Seperti kian meningkat kriminalitas dengan tindakan kekerasan, pemerkosaan, judi, narkotika, kenakalan remaja, prostitusi, bunuh diri, gangguan jiwa, dan berbagai kerusakan lingkungan kehidupan dan tata nilai kehidupan. Dan sekarang ini, saudara-saudara kita tengah berada di dalam era globalisasi dan modernisasi tersebut. Maka tak ada jalan keluar untuk lari dan selamat dari fitnah ini. Tidak ada petunjuk penyelesaian melainkan di ujung kesesatan dan menambah kebinasaan, kecuali petunjuk dan jalan keluar yang ditawarkan oleh al-Islam, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dijanjikan dalam surat At-Tahlaq ayat 2 dan 4, Allah berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dari kesulitan. Juga firman-Nya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan mengadakan baginya kemudahan dalam setiap urusan. Takwa adalah barometer keimanan seorang muslim. Dengan takwa keimanan, seorang terbuka untuk melihat dan menerima kebenaran serta menoleh menjauhi kemungkaran. Sebagaimana firman-Nya, hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, maka niscaya Dia menjadikan pembeda antara al-haq dengan al-batil bagimu. Quran Surat Al-Anfal ayat 29. Ibnu Katsir berkata pada tafsir ayat ini, karena barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, niscaya diberi taufik atau bimbingan untuk mengetahui yang hak dari batil. Maka hanya kepada Allah lah kita menghadap wajah, menyandarkan segala harapan, seraya berdoa semoga Ia mencurahkan limpah rahmat, taufik dan hidayahnya, melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya, berpegang teguh kepada kitab dan sunnah-sunnah Rasulnya dengan pemahaman para sahabat sehingga kita selamat dari segala fitnah dunia berupa kehancuran moral dan berbagai kesengsaraan dari akibat buruk modernisasi dan globalisasi, serta tergolong orang-orang yang memperoleh kemenangan di sisinya dan selamat dari azab dan siksaan akhirat yang maha dahsyat. Amin.
Sekianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata, karena saya hanyalah manusia biasa dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.